Oke, udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Torek Ael dari kelompok 15 dan yang beranggotakan saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah sistem basis data dengan judul eh, penjelasan dari database and database user, database system concept and architecture, the relational data model basis SQL. Oke. Lanjut. Yang pertama kita akan menjelaskan apa sih itu database and database user. Oke, apa itu database? Pertama-tama mari kita pahami apa itu database. Nah, database itu yaitu sebuah kumpulan data yang saling berkaitan, terorganisir dengan baik untuk mempermudah proses pengelolaan, akses, dan analisis data. Nah, data yang tersimpan di dalam database dapat berupa teks, angka, gambar, atau kombinasi dari berbagai format lainnya. Contoh penerapan database yang sering kita temui lah di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu sistem perbankan untuk menyimpan informasi nasabah, aplikasi e-commerce untuk mengelola data produk, pelanggan, dan transaksi. Yang ketiga yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok yang menyimpan data pengguna atau data pengguna, foto, dan interaksi. Oke, yang selanjutnya pengguna database. Nah, database ini digunakan oleh berbagai jenis pengguna. Di antaranya pertama, end user, pengguna akhir yang berinteraksi langsung dengan aplikasi berbasis database seperti pelanggan yang menggunakan aplikasi toko online, dan yang kedua yaitu database administration atau disingkat dengan DBAS, orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan, keamanan, dan pemeliharaan data. Oke, yang ketiga yaitu application developer, pengembangan perangkat lunak yang merancang aplikasi untuk berinteraksi dengan database. Yang keempat yaitu data analisis. Data analis, profesional yang menggunakan database untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan atau insight bisnis. Oke, yang kedua yaitu penjelasan database system concept and arsitektur. Oke, konsep sistem database. Nah, sistem database sendiri yaitu kumpulan data, perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola data secara efisien. Komponen inti dari sistem database adalah DBMS, kepanjangan yaitu Database Management System, yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk memanipulasi dan mengelola database. Nah, keunggulannya apa sih dari DBMS ini? Yaitu kemampuan data independen, yaitu memisahkan aplikasi dengan struktur data sehingga perubahan pada struktur data tidak memengaruhi ke aplikasi. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem database. Nah, sistem database ini memiliki 3 tingkat arsitektur utama. Yang pertama yaitu internal level, yaitu mengatur bagaimana data disimpan secara fisik di dalam media penyimpanan. Nah, yang kedua yaitu conceptual level, memberikan gambaran logis keseluruhan database seperti hubungan antar data. Eksternal, yang ketiga yaitu external level,
menyediakan tampilan data yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Selain itu, terdapat dua komponen utama dalam DBMS yang bernama yaitu Storage Management, bertugas untuk mengelola penyimpanan fisik data. Yang kedua yaitu Query Processor, memproses permintaan data dari pengguna dan menerjemahkan ke dalam perintah database. Oke, yang selanjutnya penjelasan dari The Relation Data Model. Pengertian dari model data relation itu, model data relation sendiri itu yaitu metode untuk merepresentasikan data dalam bentuk tabel yang disebut relasi. Setiap tabel dalam model ini memiliki baris dan kolom. Baris tuples ya, mewakili data individu atau entitas. Kolom atribut mewakili jenis data atau karakteristik dari entitas. Oke, selanjutnya komponen utama model relasional. Case, primary key. Kolom atau atribut digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik. Foreign key, kolom yang digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Yang kedua yaitu integrity constraint, yaitu entity integrity, yaitu primary key tidak boleh bernilai kosong dan harus unik. Yang selanjutnya yaitu referential integrity, yaitu for key harus menunjuk ke data yang valid di tabel lain. Model relation sangat populer karena kesederhanaannya dalam memodelkan data serta fleksibilitasnya untuk diintegrasikan dengan berbagai aplikasi. Yaitu yang selanjutnya pembahasan basis SQL. Apa sih itu SQL? Nah, SQL atau dalam kepanjangannya Structured Query Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola, memanipulasi, dan juga mengambil data dari database. SQL memungkinkan pengguna untuk membuat tabel, menambah data, hingga melakukan analisis terhadap data. SQL ini bekerja berdasarkan pertanyaan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi seperti membuat struktur database, misalnya tabel atau indeks. Yang selanjutnya itu memasukkan, memperbarui atau menghapus data. Yang selanjutnya yaitu mengambil data spesifik berdasarkan kriteria tertentu. Yang selanjutnya itu menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Keunggulan dari SQL. Nah, keunggulan dari SQL ini yang pertama yaitu mudah dipelajari. Sintaks SQL dirancang agar menyerupai bahasa alami sehingga mudah dipahami bahkan untuk pemula. Portabilitas. SQL dapat digunakan pada berbagai sistem manajemen database seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan Oracle. Kekuatan analitis. SQL kemungkinan analisis data dalam jumlah besar. Nah, SQL ini itu memungkinkan menganalisa data dalam jumlah besar dengan efisien, mendukung fungsi agregasi seperti SUM, AVG, atau COM, dan sebagainya. Nah,
Perintah dasar SQL. Nah, SQL itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama DDL atau kepanjangan dari Data Definition Language. Create digunakan untuk membuat tabel atau objek lain dalam database. Contohnya seperti gambar ini, create table mahasiswa. Name is primary key, nama Farkar, jurusan Farkar. Nah, alter digunakan untuk mengubah struktur tabel, sedangkan drop digunakan untuk menghapus tabel. Nah, DML yaitu Data Manipulation Language. Insert menambahkan data baru ke dalam tabel. Contohnya yang sudah ada di gambar yaitu insert info mahasiswa dalam kurung name, nama, jurusan. Values dalam kurung 1 2 3 4 dalam kurung Budi dalam kurung teknik informatika. Jadi di sini kan udah ada name, nama dan jurusannya. Yang selanjutnya yaitu update, mengubah data yang sudah ada. Contoh, update mahasiswa set name Andi were name 1 2 3 4 5. Delete menghapus data dari tabel. Contoh, delete from mahasiswa were name 1 2 3 4 5. DQL Data Query Language. Select yaitu digunakan untuk mengambil data dari tabel. Contoh, select from mahasiswa. Keunggulan SQL sendiri itu yaitu mudah dipelajari dan digunakan. Dapat digunakan pada berbagai sistem database seperti MySQL yang tadi sudah saya jelaskan ya, PostgreSQL dan Oracle. Nah, yaitu juga mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar. Oke, cukup sekian presentasi saya mengenai 4 topik ini. Saya harap materi ini dapat memberikan pemahaman dasar yang lebih baik tentang konsep database. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.